Selamat datang di kelas saya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengendalian vektor nyamuk. Jadi secara umum saya rasa kita semua sudah terpapar ya dengan informasi mengenai nyamuk. Mungkin dari usia TK sampai sekarang kita semua sudah sering sekali melihat dan mendengar dan mempelajari tentang nyamuk ya. Baik secara formal maupun secara non formal lewat media seperti majalah, koran, dan televisi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari sedikit lebih dalam mengenai nyamuk ini, khususnya juga bagaimana mengidentifikasinya serta bagaimana upaya pengendalian dan juga pemberantasannya, dan juga tentunya pencegahan penyakitnya. Yang pertama kita lihat dulu secara umum ya, nyamuk adalah binatang atau hewan yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat-lalatan dan tergolong dalam famili Culicidae. Kemudian genus yang berada dalam kelompok ini mencakup ada Anopheles, Culek, Sauropoda, Ochlerotatus, Aedes, Sabetes, Biomia, Coliceta, dan Hemagogus. Jumlahnya di secara keseluruhan jumlahnya itu sekitar 35 genera yang merangkum 2.700 spesies. Jadi spesies nyamuk itu ada banyak sekali ya. Jadi tidak hanya satu yang tidak hanya satu nyamuk yang ada gitu ya di dunia maupun di sekitar kita. Jadi ada banyak sekali jenisnya, ada banyak sekali genusnya, ada banyak sekali kelasnya dan semacamnya. Nah, secara umum nyamuk memiliki dua sayap yang bersisik, kemudian memiliki tubuh yang langsing, kecuali dia kalau sudah selesai menghisap darah ya maka dia akan agak gendut dan memiliki 6 kaki yang panjang ya. Jadi dia kakinya ada 6, 3 di kiri, 3 di kanan. Kemudian antar spesies berbeda-beda tapi jarang sekali yang ukurannya melebihi 155 mm. Jadi rata-rata nyamuk itu berukuran kecil, kecuali memang ada di beberapa wilayah ya kayak di pegunungan ya atau di dataran tinggi yang memang nyamuknya sedikit lebih besar dibanding yang lain ya. Misalnya kayak ada spesies Culex ya sama Toxor yang gede-gede pokoknya yang di pegunungan itu ada. Tapi biasanya yang berada di seluruh dunia itu ukurannya kecil-kecil. Makanya dia termasuk juga dibilang lalat-lalatan ya gitu karena ukurannya memang mirip-mirip lalat gitu ya. Nah, pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia atau dalam sebagian kasus burung atau juga reptil dan juga amfibi ya untuk menghisap darah. Jadi yang menghisap darah hanya yang betina. Jadi salah ya kalau dibilang semua nyamuk menghisap darah. Salah. Yang menghisap darah hanyalah nyamuk betina. Sedangkan nyamuk jantan dia hanya menghisap sari bunga atau sari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi untuk makanannya. Yang nyamuk betina juga sebenarnya makanannya ya sari tumbuhan, sari bunga dan seperti itu gitu ya yang dari alam sebenarnya untuk makanan. Darah, nah ini yang terakhir nih. Darah dihisap hanya untuk perkembangan telur. Jadi sebenarnya nyamuk itu menghisap darah bukan untuk makan, namun untuk bertelur ya karena dalam darah ada kandungan-kandungan yang dia perlukan untuk perkembangan dari telurnya. Jadi kalau dia tidak menghisap darah maka dia tidak bisa menetaskan telur gitu ya. Jadi kalau dia hanya makan sari-sari tumbuhan ya atau sari-sari bunga maka dia tidak berkembang biak biasanya. Dia jadi hanya makan, kawin lalu mati gitu. Tidak jadi telur gitu. Sedangkan kalau misalnya dia bertemu dengan hewan seperti sapi, kemudian apa lagi? Mamalia ya, burung-burungan dan lain-lain dan juga manusia tentu saja. Nah, kemudian dia menghisap darah, baru setelah itu dia dapat menetaskan telur. Nah, selanjutnya kita seperti yang kita tahu juga bahwa nyamuk memiliki fase metamorfosis yang sempurna ya, artinya dia mengalami masa pupa dengan urutan antara lain telur, kemudian larva ya atau dalam hal ini disebut jentik-jentik. Jarang sekali ya dibilang larva kalau di Indonesia. Biasanya yang dibilang larva di Indonesia itu kayak ulat-ulat gitu kan. Sedangkan kalau untuk nyamuk seringkali disebutnya adalah jentik-jentik. Dan kemudian telur nyamuk mungkin Anda jarang sekali mendapatinya dengan apa ya dengan langsung dapat dilihat gitu ya karena memang ukuran telur nyamuk itu sangat kecil. Jadi mungkin harus dengan alat bantu baru bisa dilihat gitu ya. Sedangkan kalau dia dari jentik itu dia sudah dapat diidentifikasi dan dia dikasih kayak sekeliling kita ya dengan mata telanjang. Jadi karena ukurannya cukup besar, jadi itu biasanya dia ada dalam air ya. Jadi dia
menggelinjang ya biasanya di dalam air. Kalau airnya disentuh biasanya dia bergerak seperti itu dia. Mungkin bisa lihat gambar ya, ini adalah contoh jentik. Mungkin ini buat yang belum pernah lihat jentik ya, berarti kalau yang sudah ya sudahlah. Belum ya, inilah bentuknya jentik ya. Kemudian yang ketiga dia juga mengalami masa pupa atau kepompong. Nah, namun kepompongnya itu bukan seperti kepompongnya kupu-kupu dan kumbang ya, di mana dia itu menempel di pohon atau di ranting. Kepompongnya nyamuk ini dia di dalam air juga gitu. Bentuknya itu lebih kurang seperti angka 9 atau angka 6. Tidak ada bulatan yang ada ekornya. Nah, dalam bulatan itulah tuh nyamuknya. Sedangkan ekornya itu biasanya itu ada pupanya ya, atau ada semacam selang-selangnya ya. Nggak hanya di ekor sih, kadang di kepala juga ada. Itu ada organ yang bernama sify atau tabung yang digunakan untuk bernapas. Jadi biasanya pupa ini dia tidak jauh-jauh dari permukaan air ya, karena dia sudah bernapas dengan udara. Beda dengan ikan ya, yang memang dia tidak bernapas dengan udara. Jadi dia harus di dekat-dekat permukaan. Nah, yang terakhir dia tentu saja menjadi nyamuk dewasa yang sudah sempurna ya. Artinya dia juga memiliki tubuh yang 100% berbeda dengan larva atau jentiknya ya, di mana bentuk dewasanya dia sudah punya sayap, kemudian dia sudah punya kaki, jumlahnya 3 pasang ya. Kemudian dia juga punya proboscis yang digunakan untuk menusuk kulit manusia atau menusuk tumbuhan ya, untuk menghisap sari atau darah. Untuk makanan maupun untuk keperluan bertelur. Jadi ini adalah siklus hidup dari metamorfosis nyamuk ya, siklus hidup nyamuk atau metamorfosis nyamuk. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada 3 nyamuk utama penyebab penyakit pada manusia. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal, sebenarnya nyamuk itu ada banyak sekali ya, dan juga banyak juga yang memang menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Namun yang menjadi trio legendarisnya ya, yang menjadi 3 diva ya, dari nyamuk ini adalah ya ini nih, Aedes aegypti, Anopheles dan juga Culex. Ini adalah 3 nyamuk yang menularkan 3 penyakit yang paling banyak terjadi gitu di seluruh dunia, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia. Jadi ini adalah 3 nyamuk yang paling fenomenal dan paling terkenal ya, dan paling banyak ditemukan, dan juga penyakitnya juga paling banyak ditemukan di seluruh dunia. Jadi ini 3 ya. Jadi mungkin pembahasan kita hanya akan fokus pada 3 nyamuk ini. Untuk yang nyamuk-nyamuk lainnya mungkin bisa Anda baca di ensiklopedia maupun dari Wikipedia ya, dipersilahkan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu untuk 3 nyamuk ini. Yang pertama kita masuk dulu pada nyamuk Anopheles. Ya, Anopheles adalah nyamuk yang menularkan penyakit malaria. Jadi mungkin Anda juga sudah yang tahu ya. Jadi dia menularkan penyakit malaria. Ya. Jadi ciri khas dari nyamuk Anopheles ini adalah secara morfologi ya, atau secara struktur maupun bentuk tubuh ya, yang paling mencolok atau yang paling menjadikan ciri untuk dirinya adalah pada telurnya ya, di mana telurnya memiliki pelampung di kiri dan kanan telurnya. Jadi ada semacam organ yang bisa dia gunakan untuk mengambang. Si telur itu jadinya akhirnya mengambang gitu ya di permukaan air. Nah, kemudian jentiknya ketika dia sudah menetas, telurnya sudah menetas dan menjadi jentik, jentik nyamuk Anopheles ini mengapungnya itu posisinya mendatar gitu. Dia beda dengan nyamuk lainnya. Kalau nyamuk lainnya itu dia agak miring gitu ya mengapungnya. Sedangkan kalau Anopheles hampir selalu nyamuknya itu jentiknya itu mendatar di permukaan air gitu, mengambangnya ya. Ini yang membedakan sekali si Anopheles ini dengan nyamuk yang lain. Selain itu juga ada perilakunya ya, perilaku nyamuk dewasanya yang membedakan dia si Anopheles ini dengan nyamuk lainnya. Di mana kalau nyamuk Anopheles saat menggigit atau beristirahat, burungnya sering kali condong ke atas ya, atau nungging. Nah, jadi Anopheles adalah nyamuk nungging ya, jadi dia suka nungging-nungging ya. Jadi kalau nyamuk lain mungkin saat beristirahat atau saat menghisap darah itu perutnya sejajar dengan permukaan tempat hinggap. Misal dia hinggap di tangan nih. Nah, dia hinggap di sini. Nah, biasanya kalau nyamuk lainnya dia mendatar juga mengikuti bentuk tempat dia hinggap. Sedangkan kalau Anopheles dia agak miring. Nah, ya. Jadi perutnya diangkat ke atas seperti itu. Dia nungging. Nah, itu yang perilaku nyamuknya yang membedakan
si Anopheles ini dengan nyamuk lain. Jadi kalau di mana-mana misalnya ketemu nyamuknya itu agak nungging seperti itu posisinya ya saat beristirahat maupun saat menghisap darah, maka hampir bisa dipastikan kalau itu adalah nyamuk Anopheles. Nah, kemudian penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles ini adalah malaria ya, sudah tahu kita semuanya itu adalah faktor utama dari penyakit malaria. Kemudian cacing hati pada anjing. Jadi beberapa spesies Anopheles ini ya, dia menyebabkan cacing hati pada binatang ya. Tadi bukan pada manusia nih, cacing hatinya pada anjing ya. Sedangkan kalau manusia cacing hatinya itu ya disebabkan oleh cacing ya, kayak saginata ya misalnya kayak pada kotoran babi atau pada daging babi gitu. Bukan pada nyamuk, bukan dari nyamuk vektornya. Nah, kemudian penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles ini disebarkan oleh nyamuk betinanya ya sambil menghisap darah manusia. Artinya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk secara umum ya tidak disebarkan oleh nyamuk jantan karena nyamuk jantan tidak menggigit manusia ya karena dia hanya menghisap sari makanan dari sari bunga dan juga tumbuh-tumbuhan ya. Beda dengan nyamuk betina yang memang harus menghisap darah demi berkembang biak dan menetaskan telur ya. Jadi memang semua penyakit yang disebarkan oleh nyamuk hampir semua ya disebabkan oleh nyamuk betina. Nah, kemudian nyamuk Anopheles ini lebih banyak hidup di daerah pedesaan atau di rural area ya. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di desa atau tinggal di kampung-kampung pelosok gunung ya yang ke dalamnya pakai ojek atau nggak ada kendaraan umum lainnya ya mungkin. Nah, itu biasanya sering menjumpai si nyamuk Anopheles ini ya. Oke, selanjutnya nyamuk kedua ya, bintang kedua kita atau diva kita selanjutnya ya adalah Aedes aegypti. Ini adalah juga nyamuk yang paling terkenal ya, yang mana mungkin Anda dari kecil sudah sering sekali mendengar kata Aedes aegypti. Ya, dan memang penyakitnya juga memang penyakit yang paling terkenal ya dari semua penyakit akibat nyamuk yaitu DBD atau demam berdarah ya. Nah, ciri khasnya dari nyamuk ini secara morfologi atau secara tubuh tampak tubuh ya adalah dari nyamuk dewasanya nih, kalau dari Anopheles tadi yang paling menjadi ciri ya adalah di telur dan jentik ya. Sedangkan kalau pada Aedes yang paling menjadi membedakan dia ya, menjadi pembeda dia dengan nyamuk lain adalah dari warna tubuh nyamuk dewasanya ya, di mana dia ada warna bintik-bintik atau belang-belang hitam dan putih. Sedangkan nyamuk yang spesies lain tidak ada warna hitam dan putih atau mungkin ada tapi sedikit sekali ya, paling di ujung-ujungnya gitu. Sedangkan kalau yang Aedes aegypti itu ketika dia bisa kita lihat ya, itu langsung bisa kita saksikan bahwa dia warnanya didominasi oleh warna hitam dan putih. Kemudian perilaku khasnya juga ya yang membedakan dia, yang sedikit membedakan dia dibandingkan dengan nyamuk lainnya adalah dia sangat aktif menggigit manusia pada siang hari atau dari pagi sampai siang hari ya. Walaupun di dalam ruangan dia terkadang juga bisa menggigit kapan saja gitu ya. Tapi yang bisa dia lakukan dan jarang bisa dilakukan oleh nyamuk lain ya itu ya, menggigit di siang hari. Makanya anak sekolah itu yang biasanya terkena penyakit akibat vektor nyamuk, biasanya yang dia derita adalah penyakit DBD. Karena biasanya di sekolah kan orang sekolah itu kan dari siang ya, dari pagi sampai sore ya. Nah, itu adalah momen-momen yang paling menyenangkan gitu ya buat si nyamuk DBD ini, nyamuk Aedes aegypti ini. Apalagi di tingkat sekolah dasar ya atau di TK di mana mereka anak-anak itu memang tidak terlalu peka ya dengan ada nyamuk mungkin di bawah mejanya, di bawah kursinya gitu ya. Ya karena memang belum belum paham mungkin ya atau belum terlalu aware ya dengan hal tersebut. Berbeda mungkin dengan Anda ya yang sudah paranoid duluan ya. Kalau siang-siang ada nyamuk tuh pasti langsung paranoid. Pasti DBD, pasti DBD. Padahal kadang ya itu bukan nyamuk DBD ya, tapi langsung persepsinya langsung menganggap seperti itu. Ya, jadi memang perilaku khasnya nyamuk DBD ini adalah menggigit pada siang hari. Nah, kemudian penyakit yang ditularkan ya, yaitu demam berdarah tentu saja. Kemudian selain itu juga dia menyebabkan penyakit menularkan virus yang menyebabkan penyakit lainnya seperti Zika dan juga chikungunya. Nah, dan seperti Anopheles juga virusnya itu akan ditularkan kepada manusia ketika dia menghisap darah ya. Nah, kemudian nyamuk Aedes aegypti ini lebih banyak hidup di daerah yang padat penduduk atau di kawasan perkotaan atau di kawasan urban.
Ya, jadi tidak harus di kota juga ya, di desa juga mungkin ya ada, tapi ya memang di kawasan yang padat rumah gitu ya, yang banyak rumah-rumah gitu, seperti itu. Padat penduduk atau daerah urban ya. Nah, kemudian nyamuk yang ketiga yang juga perlu kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah nyamuk Culex ya. Jadi juga ini adalah nyamuk yang paling terkenal selain Anopheles dan Aedes. Kalau sebelumnya Anda hanya tahu Anopheles dan Aedes ya sebagai penyebab malaria dan DBD, maka Anda juga harus mulai sekarang harus mengenali dan dekat dengan nyamuk Culex gitu ya, karena dia juga menyebabkan penyakit yang lumayan terkenal gitu ya. Nah, ciri khas nyamuk Culex ini adalah di telurnya ya, secara morfologi yang paling bisa dibedakan itu adalah dari telur, di mana telurnya itu berbentuk seperti peluru dan tersusun rapi berbaris-baris gitu ya. Jadi dia berdempet-dempet dan berbaris. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Nah, kemudian jentiknya sama nyamuk dewasanya itu lebih lebih berbulu bila dibandingkan dengan nyamuk-nyamuk yang lain. Maksudnya berbulu ini bukan bulu kayak burung ya, tapi lebih kayak rambut gitu, rambut-rambut halus. Nah, jadi mungkin bisa contoh dilihat di gambar ini ya, kayak di bawah di sekitar kepala dan dadanya ya, dan sekitar punggung juga itu ada bulu-bulu ya, ada rambut-rambut halus. Nah, ini untuk nyamuk yang dewasa. Sedangkan yang jentik juga tuh, dia lebih banyak rambut-rambutnya dibandingkan jentik yang lain ya. Nah, kemudian dia dikenal sebagai nyamuk rumah, yaitu dia tuh memang nyamuk yang memang sering kita lihat sehari-hari di rumah kita ya. Karena mungkin kalau DBD kan bisa kita lihat ya warnanya hitam putih. Nah, kalau coklat gitu ya biasanya hampir selalu itu adalah Culex. Nah, kemudian perilaku khasnya dari si Culex ini adalah dia selalu mendenging. Jadi kadang ada nyamuk yang diam ya. Nah, mungkin itu Anopheles atau nyamuk lainnya gitu ya. Sedangkan kalau Culex dia itu mendenging. Jarang dia tuh kalem ya. Jadi nyamuknya agak cablak ya, agak ribut ya, mendenging. Bahkan kadang dia tidak menggigit pun dia tetap mendenging. Jadi itu sangat mengganggu ya. Nah, kemudian saat menggigit, perutnya sejajar dengan permukaan dan belalainya ditekuk ke bawah. Nah, ini juga yang agak membedakan dia ya. Kalau yang nyamuk yang ada nyamuk Anopheles tadi ya, dia nungging. Kalau Culex tidak nungging, ya sudah gitu ya. Berarti kalau dia tidak nungging, pokoknya dia bukan Anopheles ya. Mungkin sebagian besar dia adalah Culex. Kemudian dia aktifnya senja hingga subuh ya, karena ini memang nyamuk yang sehari-hari ada di rumah ya, yang munculnya baru maghrib sampai malam yang mengganggu kita tidur ya. Ini dia di sini nyamuk Culex. Penyakit yang ditularkannya adalah penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah. Jadi mungkin Anda pernah lihat ya gambarnya orang yang kakinya tiba-tiba tumbuh seperti tidak normal ya. Kaki kirinya biasa aja, kaki kanannya kayak kaki gajah gede sekali. Bengkak ya, terisi cairan itu adalah penyakit filariasis atau kaki gajah. Nah, sama dengan penyakit lainnya ya, penyakit ini juga ditularkan oleh si betina yang kebetulan menghisap darah manusia. Jadi, penyakit-penyakit ini tidak disebabkan oleh nyamuk. Ya, penyakit DBD, malaria, ya, kemudian filariasis. Ya, bukan nyamuk yang bikin dia tuh menjadi penyakit ya. Jadi, bukan berarti kalau Anda digigit 3 nyamuk ini Anda langsung sakit itu gitu. Tidak ya, belum tentu. Kenapa? Karena yang menyebabkan Anda sakit itu adalah virus maupun mikroorganisme yang terbawa saat dia menghisap darah seperti itu. Jadi misalnya kalau Culex ini ya, maka ketika dia menghisap darah manusia, maka si cacing mikrofilaria itu dia akan keluar dari belalai nyamuk ini masuk dalam aliran darah. Nah, seperti itu. Yang menyebabkan penyakitnya sebenarnya adalah cacing mikrofilarianya. Sedangkan kalau DBD dan malaria, maka yang menyebabkan penyakitnya sebenarnya adalah virus ya, virus dengue dan virus malaria, bukan nyamuknya ya. Jadi memang tidak semua nyamuknya juga kan yang mengandung virus, tidak semua nyamuknya yang mengandung cacing, makanya tidak semua nyamuknya juga yang menyebabkan sakit ya. Jadi jangan mentang-mentang nanti nyamuk hitam putih menggigit Anda, Anda langsung DBD gitu ya, ya belum tentu karena ya belum tentu juga dia mengandung virus gitu. Begitu juga dengan ketika Anda digigit oleh nyamuk Culex, belum tentu Anda akan langsung terkena penyakit kaki gajah karena belum tentu di dalam Culex yang menggigit Anda itu ada cacingnya ya. Nah, jadi mungkin mulai sekarang bisa dibedakan kekeliruan-kekeliruan pemahaman seperti itu gitu ya. Soal nyamuk yang menghisap darah juga. Jadi mereka tidak makan ya, mereka hanya membutuhkan darah untuk perkembangan telur. Dan itu selalu dilakukan oleh si betina. Jadi tidak semua nyamuk yang menggigit manusia. Nah, jadi banyak hal-hal yang ternyata selama ini anggapan kita tuh
keliru gitu ya. Nah, mungkin karena adanya pembelajaran seperti inilah makanya kita dapat mengetahui mana yang lebih benar. Mudah-mudahan saya tidak salah ya menyampaikan. Insya Allah lah, karena pedomannya ada. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana perbedaan dari ketiga nyamuk ini ya. Si Anopheles sebelah kiri, Aedes di tengah, Culex di kanan. Nah, jadi secara telur bisa kita lihat ya kalau telur Anopheles dia mengambang di permukaan air ya. Kemudian dia agak apa tuh istilahnya menempel-nempel ya. Dia agak berkelompok telurnya. Tapi tidak teratur gitu, agak mengelompok tapi tidak teratur. Dan dia yang paling menjadi ciri khas tadi yang seperti yang saya sampaikan adalah dia memiliki pelampung di sisi kiri dan kanan telurnya, ya. Jadi ada apa tuh, semacam organnya lah dari telur itu ya yang bikin dia tuh melampung. Nah, sedangkan kalau Aedes, kalau Anopheles tadi dia berkelompok, kalau Aedes nyamuknya, telurnya ya, dia sendiri-sendiri gitu, singular. Telurnya jomblo-jomblo gitu ya, dia tidak menempel-nempel. Jadi telurnya sendiri-sendiri dan dia tidak memiliki pelampung seperti telur Anopheles ya. Nah, jadi itu bisa dibedakan. Nah, kemudian kalau Culex, telurnya secara bentuk juga sudah berbeda dengan Aedes dan Anopheles ya, di mana yang lain tuh mungkin dia picak-picak kayak apa tuh? Kayak kuaci kali ya. Kayak kulit kuaci, kayak apa tuh. Nah, kalau Culex ya seperti peluru ya. Jadi ada bagian yang lebih runcing, ada bagian yang lebih membulat seperti itu. Nah, kalau yang telur nyamuk yang lainnya tuh dia kayak apa tuh ya? Kayak pembalut, nah kayak apa tuh? Ya, kayak pembalut ya. Nah, kalau yang Culex ini dia kayak peluru ya, ada yang lebih membulat, ada yang lebih meruncing. Dan yang juga unik dari si Culex ini adalah telurnya rapi, tersusun dan berbaris. Nah, jadi seperti apa tuh? Seperti susunan rakit ya atau susunan sel-sel tumbuhan seperti apa tuh ya. Jadi dia saling menempel dan berbaris rapi gitu ya, nyamuk telurnya. Pokoknya dia menempel dan tersusun rapi. Beda dengan Anopheles yang hanya menempel saja dan acak. Dan beda juga dengan Aedes yang singular atau sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian jentiknya kalau Anopheles seperti yang juga tadi saya bilang, dia jentiknya itu punya kebiasaan mendatar dengan searah dengan air, sejajar dengan air ya. Kalau dia beristirahat. Jadi jentiknya itu ketika tidak bergerak, maksudnya ya beristirahat ini, ketika dia tidak bergerak, maka dia mengapungnya itu mendatar seperti ini, mengikuti permukaan air, di bawah permukaan air dia mendatar ya. Nah, berbeda dengan nyamuk Aedes dan Culex yang jentiknya itu kalau lagi diam agak miring ya. Jadi yang paling atas itu nanti di ujungnya ada sifon ya atau sifa ya yang digunakannya untuk mengambil udara. Nah, jadi nongol tuh ke ujungnya itu nongol ya ke permukaan air. Sedangkan bagian tubuhnya yang lainnya di dalam air dengan posisi agak miring. Nah, jadi ini yang membedakan ya. Dan kalau secara posisi mungkin Aedes sama Culex agak sulit dibedakan ya karena dia sama-sama miring dan sama-sama ada sifon atau sifanya atau untuk mengambil udaranya itu. Namun mungkin yang bisa jadi pembeda adalah kalau yang Culex memang lebih berambut ya atau lebih berbulu dibanding Aedes, jentik Aedes. Nah, sedangkan untuk pupa memang hampir semuanya mirip ya. Paling yang membedakannya hanyalah ada yang lebih runcing ininya ekornya ya. Ada yang lebih lebar sifon atau sifanya gitu. Paling itu dan itu agak sulit membedakannya karena kita harus menggunakan mikroskop atau pokoknya dibesarkan dulu lah baru kita bisa bedakan. Jadi secara kasat mata mungkin kayaknya sama aja gitu ya. Beda dengan si jentik yang mungkin secara kasat mata sudah bisa dibedakan ya. Ini adalah Anopheles, ini adalah Aedes. Nah, selanjutnya secara dewasa ya, secara apa? Wujud bentuk dewasa nyamuk ketiga-tiganya mungkin mirip. Nah, yang membedakan mungkin kalau Aedes dia warnanya hitam putih ya, sedangkan Culex dan Anopheles warnanya coklat. Nah, lalu bagaimana nih membedakan si Anopheles dan si Culex kalau warnanya sama? Ya, bisa dibedakan dengan posisi resting-nya atau resting position. Posisi istirahat ketika dia tidak menggigit atau dia menggigit juga sih gitu ya. Di mana kalau Anopheles dia nungging ya. Jadi perutnya ke atas tuh. Agak miring ke atas perutnya seperti ini. Beda dengan Culex yang dia mendatar atau agak ke bawah gitu perutnya ketika dia lagi hinggap. Itu ya. Jadi secara morfologi
hanya Aedes mungkin yang mencolok ya dengan warna hitam putih. Nah, namun secara perilaku bisa dibedakan ya nyamuk dewasa yang Anopheles dengan yang Culex itu dari posisi ketika dia resting position. Oke, semoga mudah-mudahan Anda dapat membedakan dan mengidentifikasi ketiga nyamuk ini ya jika bertemu nanti di rumah. Oke, ini ada gambar yang lebih jelas nih untuk untuk si telur, jentik dan juga pupa ya, di mana bisa Anda lihat kalau yang Anopheles ya, itu nyamuknya ada pelampungnya, telurnya ada pelampungnya ya di kiri kanan telurnya itu. Bukan bukan pelampung sih sebenarnya, tapi itu adalah organ yang memang bisa berguna untuk melampungkan diri itu ya. Nah, sedangkan telur Aedes ini ya yang berpisah-pisah ini, yang tidak beraturan ya, dia berpisah-pisah dan dia tidak punya pelampung seperti telur si Anopheles ya. Sedangkan yang terakhir adalah Culex. Nah, telurnya itu bersusun seperti ini ya, jadi merapat dan tersusun rapi. Nah, beda dia dengan telur Aedes dan juga Anopheles. Nah, selanjutnya untuk larvanya, yang si Anopheles tadi sudah saya sampaikan ya, larvanya mendatar sejajar dengan air ya, dan dia tidak memiliki sifon atau sifa untuk mengambil udara. Jadi karena mungkin dia sudah di atas ya, jadi dia bisa langsung mengambil udara. Beda dengan nyamuk Aedes dan juga nyamuk Culex ya, dimana kalau nyamuk Aedes dan nyamuk Culex itu dia punya sifon atau sifa untuk mengambil udara ya di ujung ekornya, dan posisinya miring sama ya, posisi Culex dan juga Aedes ini miring di dalam air. Jadi agak sulit membedakannya kalau tidak dilihat lebih dekat gitu ya. Mungkin dengan kaca pembesar atau mikroskop gitu. Nah, begitu juga dengan pupanya. Kalau yang Anopheles itu seperti yang saya sampaikan tadi ya mungkin agak sulit dibedakan dengan mata telanjang, namun kalau dibesarkan bisa dilihat pupanya memiliki sifon tapi agak lebih pendek ya untuk mengambil udara, tapi agak lebih pendek bila dibandingkan dengan Aedes dan juga Culex yang sifonnya lebih panjang. Dan juga di bagian badannya untuk sifon dan juga Culex ya, terutama Culex nih seperti yang saya sampaikan tadi juga, dia lebih berambut gitu ya dibandingkan dengan pupa lainnya. Oke, ini kira-kira bentuk foto asli ya dari telur. Nah, lihat yang si Anopheles ada pelampungnya ya di kiri kanannya, semacam semacam apa tuh? Dibilang lendir juga enggak sih. Ya kira-kira mirip itu dia lunak, tapi dia menempel di situ gitu ya, dan dia bisa mengambangkan telurnya. Nah, kalau Culex ya itu ya dia seperti bersusun rapi, dan sedangkan Aedes dia terpisah sendiri-sendiri. Oke. Oke, oh yang ini nggak ada gambarnya, yang jentik-jentik ya. Ya udahlah. Pokoknya jentiknya yang Culex ini dia lebih banyak rambutnya dibanding Aedes ya. Nah, selanjutnya jika misalnya ketiga nyamuk ini sudah menggigit lalu menyebabkan penyakit pada suatu korban ya atau pada manusia, maka apa yang tindakan yang mesti dilakukan? Nah, sebelumnya kita harus sadari dan harus ketahui bahwa baik penyakit DWD, penyakit malaria, penyakit kaki gajah maupun penyakit-penyakit lainnya akibat nyamuk ini bukan merupakan penyakit ringan yang bisa disepelekan seperti batuk atau flu. Ya, jadi kalau batuk atau flu mungkin kita minum air hangat, makan yang hangat, tidur, istirahat itu biasanya mungkin bisa sembuh ya dengan mengandalkan daya tahan tubuh. Berbeda dengan itu ya. Jadi kalau penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini, yang dibawa oleh vektor nyamuk ini, itu biasanya merupakan penyakit yang tidak ringan ya. Artinya penyakitnya memang butuh usaha ekstra untuk pengobatan gitu. Dan jika tidak segera dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas atau tempat pengobatan, maka dia dapat menjadi berbahaya tuh. Bahkan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, misalnya DBD ya, yang mana secara perilaku ya virusnya itu nanti akan merusak sel darah merah ya, sehingga nanti orang bisa kekurangan darah ya sudah nanti lama-lama bisa meninggal ya karena tidak bisa lagi darahnya itu mengandung sel darah merah. Atau misalnya kalau kayak si kaki gajah ya, makin lama cacingnya itu di dalam tubuh maka akan semakin besar-besar lah tuh organnya. Mulai dari kaki, tangan, buah zakar ya. Jadi kalau tidak segera dibawa berobat ya makin besar-besar atau organnya nanti lama-lama juga bisa menyebabkan kematian. Ya. Jadi organ yang sudah terlanjur besar itu ya mau tidak mau ya gimana ya? Mungkin tidak bisa disusutkan ya, tapi mungkin dioperasi dan semacamnya ya. Allah, itu nanti dokter yang menangani ya.
kita sebagai yang non dokter mungkin tidak dituntut untuk dapat memahami bagaimana melakukan penegakan diagnosis maupun juga pengobatan langsung ya, namun nanti kita akan lebih pada pencegahan ya sebagai preventif dan promotif agent ya. Nah, sebaiknya jika ada korban yang bisa diidentifikasi itu adalah DBD misalnya atau malaria atau kaki gajah, maka sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas ya. Ya pokoknya penanganan medis lah yang tidak boleh diobati sendiri. Karena beresiko ya, wallahu alam ya kalau misalnya bisa sembuh alhamdulillah ya, tapi kalau tidak kan berbahaya untuk si korban ya. Biasanya yang terkena penyakit ini kalau tidak segera berobat biasanya ya dia meninggal. Nah, selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian. Jadi secara umum ketiga nyamuk dan juga ketiga penyakit ini pencegahan dan pengendaliannya mirip ya, karena faktornya sama ya akibat nyamuk. Nah, pencegahan dan pengendalian yang pertama yaitu caranya adalah dengan melakukan penyuluhan atau edukasi di masyarakat. Jadi masyarakat harus diberitahu bagaimana caranya supaya nyamuk ini tidak menularkan penyakitnya lagi kepada orang lain. Jadi mungkin di suatu daerah sudah ada satu kasus ya yang terkena DBD atau malaria atau kaki gajah, maka supaya tidak tertular lagi kepada orang lain ya diberilah edukasi gitu ya. Atau kalau mungkin dia belum ada sama sekali ya juga tidak apa-apa ya diberikan edukasi di masyarakat. Diberikan promosi kesehatan ya mengenai nyamuk DBD ini, kemudian penyakit yang diakibatkannya, kemudian cara mengatasinya, cara penanggulangannya, cara pengendaliannya dan sebagainya. Jadi penyuluhan adalah salah satu langkah utama ya. Jadi sebelum dia mewabah, ya memang sebaiknya memang masyarakat itu diberi edukasi atau diberi penyuluhan ya, sosialisasi gitu ya. Yang kedua adalah dengan menghindari gigitan. Jadi cara langsung ya dari menghindari pencegahan penyakit atau pengendalian penyakit akibat faktor nyamuk ini adalah dengan menghindari gigitan. Jadi jangan sampai digigit ya sudah, maka kita aman dari penyakit-penyakit tersebut gitu ya. Nah, bagaimana caranya nanti kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah memberantas perindukan atau tempat perkembangbiakan atau tempat persemayaman dari si nyamuk ini gitu ya. Yang juga dikenal dengan cara 3M plus. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama penyuluhan dulu nih atau edukasi di masyarakat. Nah, jadi caranya untuk lokasinya sebenarnya bisa di mana-mana ya, yang penting bisa mengumpulkan keramaian. Bisa di sekolah ya, kalau sasarannya adalah anak SD, SMP, SMA, atau kalau masyarakat mungkin juga kalau tidak ada aula tempatnya, ya udah juga bisa dipakai sekolah ya. Nah, kemudian di puskesmas atau posyandu atau rumah sakit itu juga bisa dilakukan ya, di mana di 3 tempat ini memang orang-orang berkumpul gitu dan mereka tentunya senang menerima informasi kesehatan karena mereka datang ke lokasi tersebut memang untuk tujuan meningkatkan kesehatan ya. Nah, jadi puskesmas, posyandu, dan juga rumah sakit adalah juga salah satu tempat yang sangat bagus yang digunakan untuk edukasi atau penyuluhan. Nah, selanjutnya adalah balai desa ya jika ada balai desanya. Jadi itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk musyawarah ya biasanya balai desa ini. Atau apalagi tuh balai pemuda ya atau aula pertemuan, kantor camat ya, kantor kelurahan, aula apa lagi, macam-macam lah pokoknya tempat pertemuan lah balai-balai ya, aula. Gedung. Atau juga bisa di masjid jika memang tidak ada tempat untuk berkumpul atau bertemu. Karena biasanya di masjid kan lapang dan luas ya, jadi bisa digunakan untuk mengumpulkan orang dan menyampaikan edukasi atau penyuluhan. Nah juga selain itu selain cara konvensional tersebut juga dapat dilakukan cara modern dengan menyampaikan materi-materi edukasi melalui media. Nah, disinilah fungsinya dari promosi kesehatan atau promkes ya. Jadi menggunakan media untuk menyampaikan edukasi ataupun penyuluhan. Bisa dengan melalui media majalah ya, koran, majalah, kemudian dengan menggunakan poster-poster, dengan menggunakan spanduk ya, kemudian dengan menggunakan media televisi ya, atau menggunakan iklan layanan video di internet ya, seperti di YouTube dan di sosial media lainnya, atau mungkin juga menggunakan akun-akun ya, akun-akun untuk promosi seperti misalnya akun Instagram, akun Facebook, akun Twitter ya, dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah menghindari gigitan. Nah, menghindari gigitan nyamuk ini ada banyak juga caranya. Di sini saya bagi menjadi dua, yaitu alami dan juga buatan. Yang pertama, mana yang alami nih? Itu alami ada deh kayaknya. Wah, hilang ya. Oke, ya udah.
Nanti saya singgung secara ini aja ya, secara langsung aja kalau gitu. Nah, jadi dia ada alami, ada buatan. Yang alami yaitu dengan menggunakan tanaman-tanaman seperti geranium ya, kemudian menggunakan serai, kemudian menggunakan rose gold ya, dan tanaman-tanaman lainnya. Sedangkan yang buatan ya dengan menggunakan kipas angin ya. Jadi nyamuk itu benci udara yang bergerak, dia suka udara yang stagnan atau stabil gitu ya, makanya dia di dalam ruangan seringnya. Jadi dengan adanya kipas angin maka nyamuk akan menjauh. Kemudian lotion anti nyamuk ya, jadi dioleskan kepada permukaan kulit, lotion tertentu yang memang mengandung senyawa yang tidak disukai oleh nyamuk sehingga nyamuk akan menjauhi gitu ya, atau tidak hinggap atau tidak mendekat. Kemudian kelambu ya, jadi dengan mencegah datangnya atau hinggapnya nyamuk ke kulit, mungkin karena sudah tidak dapat dicegah dengan kipas dan juga lotion ya, jadi dapat digunakan kelambu untuk membatasi kita saat tidur sehingga memang saat tidur kita aman ya, karena nyamuknya tidak akan bisa masuk dalam kelambu gitu ya, karena jaring-jaringnya lumayan halus ya, lubang-lubangnya. Kemudian raket listrik ya, ini dengan membunuh nyamuk secara langsung ya. Jadi kalau ada nyamuk di raket, nanti biasanya dia akan kesetrum gitu ya, nyamuknya, dan juga langsung mati biasanya. Dia nanti tot gitu, meledak-ledak dia dalam raket. Kemudian juga dengan jebakan nyamuk ya, jadi ada memang jebakan yang khusus digunakan untuk mengumpulkan nyamuk dan membuat nyamuk itu tidak bisa lagi hinggap ke manusia. Kemudian pestisida ringan khusus nyamuk, misalnya kayak obat-obatan semprot atau wangi-wangian ya, wangi-wangian dalam ruangan yang biasa digunakan untuk membuat nyamuk tidak dekat. Dan tidak disarankan untuk menggunakan obat nyamuk bakar maupun pestisida secara general. Nah, jadi kenapa? Karena kalau dengan menggunakan obat nyamuk bakar ya yang ada asapnya, itu dapat memicu gangguan kesehatan lainnya ya. Jadi justru oke lah kita tidak terkena nyamuk, tapi malah kita terkena gangguan pernapasan ya. Nanti memicu asma misalnya, menimbulkan batuk dan lain-lain. Maka itu tidak disarankan. Memang masih ada kayaknya beredar ya sampai sekarang, tapi itu tidak disarankan untuk digunakan. Kalau bisa menggunakan cara yang lebih aman seperti yang di atas ya, kenapa tidak ya. Kemudian yang kedua, pestisida secara general. Artinya mungkin ini bukan pestisida ringan khusus nyamuk ya. Kalau yang pestisida ringan khusus nyamuk biasanya dia wangi, kemudian dia mungkin terhirup oleh manusia sedikit-sedikit, mungkin tidak terlalu mengganggu kesehatan gitu ya. Tidak mengganggu manusia dan juga tidak mengganggu hewan lainnya. Berbeda dengan pestisida secara general ya, atau pestisida yang umum gitu, pembasmi serangga yang umum. Di mana karena nanti dia selain dapat membunuh nyamuk, dia juga dapat membunuh serangga-serangga lainnya yang malah sebenarnya bermanfaat untuk ekologi gitu ya. Misalnya kayak ulat-ulatan yang di tanah tuh misalnya ya, atau serangga-serangga lainnya yang juga bermanfaat gitu ya. Jadi malah ikutan mati gara-gara itu gitu ya, gara-gara disemprot-semprot dengan pestisida. Nyamuknya mati memang, tapi serangga lain ikut mati atau hewan-hewan lain ikut mati ya. Atau kalau dia terhisap oleh manusia, maka lama-kelamaan secara kumulatif itu juga akan berbahaya bagi manusia ya, karena bagaimanapun juga zat-zat kimia yang terhirup oleh manusia itu tidak ada yang aman. Semua zat-zat kimia yang asing bagi tubuh yang terhirup itu lama-kelamaan secara kumulatif akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah dengan melakukan pemberantasan perindukan ya, di mana caranya macam-macam ya. Mungkin yang sering Anda lihat adalah dengan fogging ya, yang secara langsung yaitu pengasapan. Atau ada juga yang melakukannya dengan membunuh jentik ya, dengan memberikan apa misalnya abate ya, atau misalnya dengan memberikan racun jentik ya, dan semacamnya, sehingga dia tidak jadi menjadi nyamuk gitu ya, dari jentik dia sudah mati. Atau dengan yang paling populer juga ya, yaitu dengan cara 3M+. Nah, ini mungkin kita sering sekali mendengar ya, 3M+. Apa sih 3M+? Menguras, mengubur, dan menutup. Nah, jadi dan juga ada plusnya tuh, menghindari gigitan nyamuk. Ya, jadi bisa kita kaji ya sedikit 3M+, menguras, berarti yang dikuras itu adalah bak mandi ya, kemudian kolam, dan juga tempat-tempat lainnya yang menampung air dalam jumlah besar seperti itu. Jadi memang harus sekali-sekali dikuras atau dikeringkan ya, sekali beberapa waktu. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kemungkinan adanya telur nyamuk ataupun jentik yang hidup di sana. Gitu ya. Kadang kan dalam bak atau dalam kolam, kalau misalnya ada telur atau ada jentik kita tidak menyadari, atau mungkin bisa menyadari tapi karena dia bergerak-gerak atau bersembunyi jadi sulit ya untuk dibuang. Nah, jadi sering-sering mungkin dikuras supaya tidak ada
kesempatan bagi si nyamuk itu untuk berkembang biak atau menetaskan jentik dan telur. Kemudian wadah di dalam keran, di bawah keran galon itu juga sering dilupakan oleh orang, itu juga harus dikuras. Jadi sering air yang menetes-netes setelah minum ya di keran-keran dispenser itu tertampung dia di bawah keran dispenser itu, di keran galon itu. Jadi tertampung dan terabaikan oleh banyak orang, dan di mana itu sebenarnya ternyata juga bisa menjadi tempat pertumbuhan jentik nyamuk karena airnya air jernih kan di sana, air minum ya. Jadi bisa bertelur di sana nyamuknya dan tidak ada yang menyadari karena tertutup kan ininya. Dia diberikan pori-pori kan ya itu ya tempat penampungannya. Jadi tidak terlalu kelihatan gitu bagian dalamnya. Jadi orang kadang tidak sadar ya ternyata di dalamnya sudah ada jentik gitu yang bisa nanti berkembang menjadi nyamuk. Begitu juga dengan genangan-genangan di tempat lain seperti genangan pot bunga, itu juga harus dikuras dan dikeringkan ya. Jadi tidak boleh dibiarkan ada genangan air. Yang kedua, yang pertama yaitu mengurus. Nah, M yang kedua adalah menutup, yaitu menutup tempat-tempat penampungan air seperti ember, baskom, candy dan lain-lain. Jadi kalau Anda misalnya menampung air hujan ya atau menampung air keran ya di ember, di candy dan tempat-tempat lainnya, maka setelah digunakan misalnya dari siang sore malam, maka kalau tidak digunakan lagi sebaiknya ditutup saja. Karena kalau tidak ditutup ya dikhawatirkan nanti akan menjadi tempat perindukan atau perkembangbiakan dari nyamuk ya. Nah, kemudian saluran air yang terbuka, pipa yang terbuka, dan lain-lain itu juga dapat menjadi tempat perindukan nyamuk, maka sebaiknya ditutup. Jadi kayak kalau ada saluran yang terbuka ya, saluran pembuangan air yang terbuka yang area bagus, area bersih ya, yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk maupun hewan lainnya, itu memang sebaiknya ditutup saja. Jadi kalau bisa dia menggunakan pipa ya, air pembuangan itu, maka gunakanlah pipa gitu ya, supaya tidak ada kesempatan bagi nyamuk untuk berkembang biak di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengubur ya. Yang dikubur adalah sampah-sampah plastik atau sampah-sampah kaleng atau sampah-sampah kotak yang dapat menampung air hujan jika dibiarkan di luar begitu saja. Jadi tidak semua ya. Jadi hanya yang dapat menampung air saja yang sebaiknya dikubur. Terutama yang bisa menampung air ya. Kemudian sampah kulit atau buah atau sampah sayuran juga yang memiliki cekungan-cekungan itu sebaiknya juga dikuburkan juga ya, atau dibelah-belah dulu mungkin sebelum dibuang ya kalau memang mau dibuang sehingga dia tidak bisa menampung air. Ini menjadi agak menarik ya, di mana dulu di lokasi PL saya ya zaman dahulu waktu perkuliahan itu memang pernah kejadian ya di mana di satu desa yang sebelumnya tidak pernah terjadi DBD dan juga malaria tiba-tiba ada wabah itu gitu. Nah, salah satu hal yang juga dicurigai adalah adanya tempat perindukan nyamuk yang tidak disadari oleh warga ya, di mana mereka memang bertani dan berkebun ya, dan sering ada panennya itu memang yang kulit-kulit buahnya itu dibiarkan begitu saja kayak kulit kelapa, kulit durian ya, kulit buah kakao, kulit coklat gitu ya. Nah, itu kulitnya itu kan bisa menampung air kalau dibiarkan tergeletak begitu saja di kebun. Nah, itu sebenarnya juga ternyata bisa menjadi tempat perindukan nyamuk atau menetaskan telur nyamuk gitu ya. Itu juga ternyata harus diperhatikan juga. Walaupun dia dari tumbuhan ya. Nah, kemudian itu 3M. Lalu plusnya apa? Plusnya ya segala macam cara lainnya yang digunakan supaya nyamuk tidak berkembang biak dan supaya kita tidak digigit oleh nyamuk. Seperti mengganti air minum hewan kayak air minum burung, ya, air minum kura-kura, air minum hamster, ya, dan lain-lain air minum. Pokoknya yang tergenang-genang, nah, diganti sekali beberapa waktu diganti. Kemudian menggunakan lotion atau kelambu yang tadi ya, kemudian tidak menggantung pakaian yang sudah dipakai, karena pakaian-pakaian yang sudah dipakai yang digantung akan menjadi tempat yang sangat nyaman bagi nyamuk untuk hinggap. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi ya anak kosan ya kebiasaan nih, biasanya sudah pakai baju sekali gantung di pintu. Ah sayang nanti cuci lagi, dia kan masih wangi ya. Nah, belum terlalu kotor, akhirnya digantung lah supaya bisa dipakai 3 hari lagi ya. Sengaja dijeda-jeda biar nggak ketahuan pakai baju yang sama. Ayo anak kosan. Nah, kemudian rutin membersihkan kolong kasur atau kolong kursi. Karena nyamuk suka bersembunyi ya biasanya di tempat-tempat yang gelap. Nah, jadi kolong kasur dan kolong kursi kan gelap ya, jadi sering dibersihkan lah supaya nyamuknya kalau ada hinggap maka dia akan terganggu dan keluar ya, jadi dia keluar dari rumah. Kemudian menjaga cahaya dan juga sirkulasi udara di dalam rumah agar tidak lembab, karena nyamuk suka yang lembab. Kemudian memelihara ikan di kolam. Nah, misalnya kayak kolamnya itu ada air yang misalnya kolam hias ya yang menggunakan air yang ada airnya, ya taruh saja ikan di sana ya. Jadi kemungkinan nyamuk berkembang biak akan kecil karena biasanya ikan akan makan ya jentik dan juga telurnya.
Kemudian memasang kipas di rumah ya, karena tadi nyamuk memang tidak suka udara yang bergerak dan sebagainya. Oke, demikian saja mungkin untuk untuk materi pada sesi ini ya. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua. Mudah-mudahan memahami semua yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di kelas saya yang berikutnya. Terima kasih.